Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi kepada rekan-rekan jurnalis, kepada segenap direksi dan manajemen serta rekan-rekan Nasdem Indonesia, dan juga kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Senang sekali saya dapat berkesempatan membantu kembali acara ini, yaitu Online Press Conference Jakarta Property Highlights First Half 2024 dengan fokus pada sektor industrial dan retail. Perkenalkan, saya Miranti Paramita selaku Marketing, Communication, and Public Relations Knight Frank Indonesia. Baik, selanjutnya saya juga ingin menyapa para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Sindiani Adinata selaku Director Strategic Consultancy Knight Frank Indonesia. Selamat pagi, Ibu Cindy. Selamat pagi semua. Terima kasih ya Bu atas waktunya untuk dapat hadir pada pagi hari ini. Kemudian berikutnya ada Ibu Syarifah Sauka selaku Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia. Pagi, Bu Sari. Selamat pagi Mbak Anti dan selamat pagi rekan-rekan jurnalis semua. Terima kasih untuk waktunya. Berikut ada Bapak Frank Tumewa selaku General Manager Residensial dan Commercial Retail Knight Frank Indonesia. Pagi, Pak Frank. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktunya ya Pak Frank. Thank you. Baik, selanjutnya saya juga ingin memberikan gambaran mengenai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pemaparan mengenai properti market review di Jakarta oleh Ibu Syarifah Sauka mengenai Jakarta Property Highlight First Half 2024 dengan fokus pada sektor industri dan retail. Kemudian langsung akan dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi jika rekan-rekan media atau jurnalis yang sudah memiliki pertanyaan bisa menunggu sampai sesi Q&A sudah jalankan. Jika ingin bertanya langsung, bisa langsung klik icon raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Namun jika ingin bertanya melalui chat, bisa langsung drop the question di kolom chat yang sudah tersedia. Baik, sekiranya itu saja dari saya. Selanjutnya, mari kita langsung saksikan presentasi dari Ibu Syarifah Sauka, selaku Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia. Kepada Bu Sari, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan jurnalis yang pagi ini telah bersama kami dalam press conference kedua untuk Jakarta Property Highlight semester 1 2024. Dan selamat pagi juga kami sampaikan kepada rekan-rekan internal tim dari Knight Frank Indonesia yang pagi ini telah bersama kami dalam press conference Jakarta Property Highlight semester 1 tahun 2024. Baik, Bapak dan Ibu semua, seperti apa yang telah disampaikan Mbak Anti sebelumnya, bahwa pagi ini preskon atau pembaruan informasi pasar akan kami sampaikan pada dua sektor industri, yaitu maksud saya pada dua sektor properti, yaitu sektor industri dan sektor retail. Baik, saya akan mulai presentasi pagi ini pada sektor industri. Terkait sektor industri, berikut adalah pembuka informasi yang akan kami sampaikan pagi ini, yaitu refleksi terkait performa pasar pergudangan di regional Asia Pasifik. Jadi apa yang kami sampaikan di slide ini adalah hasil research dari Knight Frank Asia Pasifik, di mana pergudangan seperti yang kita tahu adalah salah satu spot yang mengisi kawasan industri. Jadi performa pasar pergudangan ini sedikit banyak juga memberikan refleksi terkait bagaimana performa pasar industri secara umum. Berikut adalah grafik yang menggambarkan harga sewa pergudangan modern di Asia Pasifik. Jadi jika kita lihat grafik di depan kita lihat bahwa Singapura, Hong Kong, dan Sydney menjadi tiga kota dengan harga sewa pergudangan modern yang tertinggi di Asia Pasifik. Ada sekitar 17 kota yang diinvestigasi oleh Knight Frank Asia Pasifik untuk melihat bagaimana performa pergudangan modern di kawasan regional. Dan secara umum pertumbuhan harga sewa pergudangan modern ini year on year ada di angka 2% di ranah Asia Pasifik.
Bagaimana dengan Jakarta atau Greater Jakarta? Dalam hal ini Jakarta memiliki pertumbuhan harga sewa modern logistik warehouse di angka sekitar 2,4% atau di atas rata pertumbuhan Asia Pasifik saat ini. Dan masih dalam publikasi yang sama disampaikan bahwa harga sewa relatif akan stabil di sepanjang tahun ini, khususnya di Asia Tenggara. Baik, saya akan lanjut mengerucut pada bagaimana performa kawasan industri di Greater Jakarta dan di beberapa kawasan sekitarnya, yaitu Subang dan Sukabumi. Saat ini total pasokan ada di angka 15.609 hektar. Kemudian serapan lahan kumulatifnya kita lihat ada di angka 63,38%. Jadi dari hasil investigasi kami melihat bahwa Subang dan juga Bekasi menjadi penyerap lahan tertinggi saat ini. Jadi tahun lalu kita melihat bahwa Bekasi dan Karawang yang menjadi penyerap lahan tertinggi. Saat ini kita melihat ada area baru yaitu Subang yang menjadi peers bagi Bekasi untuk menjadi penyerap lahan tertinggi. Dan kemudian ada penyesuaian harga di awal tahun ini, harga lahan yang umumnya berlokasi di koridor timur ini mengalami penyesuaian harga di awal tahun 2024. Dan kami juga melihat ada top 3 occupiers yang masuk di kawasan industri Greater Jakarta dan beberapa daerah sekitar, yaitu dari otomotif, data center, dan FMCG. Memang selain Greater Jakarta, ada beberapa area di Pulau Jawa yang juga memang aktif saat ini sedang mendevelop land bank-nya untuk memberikan tambahan pasokan suplai baru untuk kawasan industri di Greater Jakarta dan sekitarnya. Kemudian kami juga menemukan bahwa data center ini menyerap sekitar 13% sebagai occupier di kawasan industri Greater Jakarta. Dan jika kita kumulatifkan performa submarket di Eastern Corridor, Karawang dan Bekasi menjadi penyerap lahan yang cukup mendominasi di angka 43%. Sementara total serapan lahan secara umum untuk Greater Jakarta, Subang, dan Sukabumi ada di angka 235 hektar. Cukup tinggi jika kita bandingkan dengan performa yang terjadi di semester-semester sebelumnya. Baik, berikut adalah pasokan, permintaan, dan tingkat penjualan untuk kawasan industri. Kita ada di grafik yang paling kanan, di garis atau grafik batang yang paling kanan. Untuk semester 1 2024, kita lihat bahwa pasokan dan permintaan relatif meningkat dan tingkat penjualan pun kita lihat mengalami penyesuaian dalam arti positif. Berikutnya. Baik, berikut adalah gambaran serapan lahan dan rata harga lahan untuk kawasan industri Greater Jakarta dan beberapa area sekitarnya. Pada grafik yang bagian kiri, serapan lahan ini kita lihat pada garis batang yang paling kanan. Ini warna ungu dan warna coklat muda menunjukkan wilayah-wilayah submarket dengan serapan lahan tertinggi. Jadi warna ungu ini adalah refleksi dari submarket Subang, sementara coklat muda adalah refleksi dari submarket Bekasi. Jadi Bekasi memang kita lihat sebagai submarket yang 6 tahun terakhir ini mendominasi serapan lahan di Greater Jakarta dan sekitarnya. Baik, berikutnya di bagian kanan ada grafik yang menggambarkan rata harga lahan. Kita lihat bahwa secara umum hampir di seluruh submarket kecuali Bogor ya area, kita melihat bahwa rata harga lahan untuk kawasan industri berada di kisaran 2-3 juta per meter. Sementara di Bogor karena land scarcity pada beberapa basket area yang kami identifikasi, maka kita lihat bahwa harganya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan submarket yang lainnya. Baik, dapat kami sampaikan ringkasan pasar untuk kawasan industri Greater Jakarta dan beberapa submarket lainnya bahwa selain penyesuaian harga di koridor timur, kami juga melihat bahwa terjadi penyesuaian untuk service charge di beberapa kawasan sejak awal tahun ini. Dan seperti yang kami sampaikan sebelumnya, data center memang relatif konsisten maksud kami sebagai occupier yang menyerap lahan di Greater Jakarta.
Jadi dari hasil investigasi tahunan yang kami lakukan, setidaknya dalam 5 tahun ke belakang data center telah menyerap lahan yang cukup aktif di Greater Jakarta. Dan kemudian memang kami lihat secara umum, secara agregat untuk performa kawasan industri di Greater Jakarta, tahun ini memang relatif lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi capaian atau performa positif industri kembali ditunjukkan di semester 1 tahun ini. Kemudian seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya bahwa area-area potensial lainnya di sekitar Greater Jakarta seperti Subang, Sukabumi, dan Jawa Tengah saat ini juga cukup aktif dalam menarik occupier baik dari lokal maupun dari mancanegara. Baik, berikutnya saya akan lanjutkan dengan bagaimana performa pasar retail di semester 1 tahun 2024. Saya mengawali dengan bagaimana behaviors dari Asia Pacific Swelty. Ini adalah kutipan yang kami ambil dari salah satu publikasi Knight Frank Asia Pacific yang berjudul Beyond the Norm dari publikasi yang bertajuk Horizon. Jadi ini adalah sequel dari The Wealth Report 2024 yang menggambarkan big picture bagaimana para crazy rich yang dalam hal ini berlabel HNWI di Asia Pasifik mengalokasikan investasinya di wilayah ini, ya. Jadi kita lihat di ranah Asia Pasifik bahwa para crazy rich menggelontorkan dananya untuk investasi di 2023 relatif lebih tinggi jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian lalu bagaimana terkait investasi properti? Jadi sektor-sektor apa yang mendapat alokasi terbesar dari investasi yang masuk dari para crazy rich ini? Kita lihat seperti yang akan kita bahas pagi ini, retail menjadi sektor kedua di Asia Pasifik yang mendapatkan investasi dari para crazy rich cukup besar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain seperti hotel dan living sector, termasuk juga industrial sector. Lalu dalam ranah regional, kemana saja cross-border investment atau investasi ini bergulir ke wilayah-wilayah mana saja? Kita lihat dalam tabel yang paling kanan, Indonesia menjadi salah satu dari 6 besar ya arah atau top destinations untuk investasi commercial real estate investment di ranah Asia Pasifik. Jadi kami rasa bahwa apa yang bergulir di Asia Pasifik, investasi dalam hal ini, terutama untuk sektor-sektor properti, sektor retail masih menjadi salah satu dalam radar investasi oleh para crazy rich, dan demikian juga Indonesia masih menjadi salah satu top destinations dari berbagai area atau berbagai kota-kota di Asia Pasifik yang juga dibidik oleh para investor. Berikutnya, saya akan langsung masuk mengerucut kepada bagaimana performa pasar retail di Jakarta. Secara umum, total pasokan untuk sektor retail di Jakarta tetap ada di angka 4,5 juta square meter. Tingkat okupansi saat ini stabil cenderung melemah, ada di angka sekitar 77,79%, dan rata harga sewa untuk retail di Jakarta ada di angka kisaran sekitar 782.000 per square meter per month, dan service charge berada di angka sekitar 162.000 per meter per month. Kemudian ada 5 tinan yang kami deteksi sebagai tinan dengan akuisisi ruang terbesar di saat ini di Jakarta, ya, berada dari sektor department store, home appliance, leisure, furniture, dan sport apparel. Dan sampai akhir tahun ini setidaknya ada 3 proyek retail baru yang akan menambah pasokan retail secara umum di Jakarta. Sementara jika kita kumulatifkan, future supply dari retail ini akan masuk sampai 2 tahun ke depan di Jakarta. Dan rata harga sewa secara umum jika kami hitung persentasenya ada di angka sekitar 3,37%. Baik, berikutnya adalah pasokan, permintaan, dan tingkat keterisian untuk retail di Jakarta. Pada grafik batang bagian kanan kita lihat bahwa
pasokan dan permintaan relatif stabil, dan kita lihat juga bahwa garis biru yang menggambarkan tingkat hunian mengidentifikasikan adanya koreksi performa retail di semester 1 tahun 2024 dibandingkan dengan semester sebelumnya. Dari tingkat hunian ini kami menemukan bahwa beberapa kelas yang ada di sektor retail, di antaranya adalah kelas grade premium A atau kelas retail tertinggi ini dalam fakta tingkat hunian terkoreksi pada segmentasi ini kelas grade premium A justru mengalami kenaikan sekitar 1,1%. Namun di kelas lainnya atau grade C ya mengalami koreksi cukup tinggi sekitar minus 3,28%. Jadi variasi kelas per segmen ini menunjukkan bahwa warna-warni dari tingkat hunian pada setiap segmen di subsektor retail di Jakarta. Baik, berikutnya adalah rata harga sewa. Grafik paling kiri menggambarkan rata harga sewa per kelas, premium grade A, dan grade B, juga termasuk grade C. Di sini kita lihat bahwa garis paling kanan menunjukkan adanya penyesuaian harga untuk kelas-kelas tertentu, terutama premium grade A dan grade A. Sementara grafik yang paling kanan menggambarkan rata service charge yang secara umum kita lihat bahwa semester 1 tahun 2024 tidak bisa dihindari adanya penyesuaian harga untuk service charge. Berikutnya adalah gambaran sebaran existing retail berdasarkan area untuk pie chart yang bagian kiri. Kita lihat secara umum existing retail atau retail yang telah ada saat ini di Jakarta secara umum terdapat atau berlokasi di selatan Jakarta, ada sekitar 36%, kemudian menyusul di area utara sekitar 19%. Sementara untuk future retail kita lihat bahwa wilayah utara mendominasi sekitar 44%. Jadi retail yang akan hadir dalam 2 tahun ke depan secara umum akan berlokasi utamanya ada di utara Jakarta dan kemudian di selatan Jakarta. Baik, berikut adalah rata hunian dan total pasokan untuk retail di Jakarta. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa total pasokan retail saat ini di Jakarta ada di angka 4,5 juta square meter. Namun perlu kami highlight bahwa ruang kosong retail saat ini di Jakarta ada di angka sekitar 1 juta square meter. Dan rata hunian cukup berbeda untuk tipe retail sewa dan strata title. Jadi untuk tipe retail sewa kita lihat bahwa rata keterisian atau hunian ruang retail ada di angka 85%. Sementara untuk retail strata ini rata huniannya ada di angka 60,86%. Dan tabel di bagian bawah menggambarkan beberapa proyek retail yang akan masuk dalam 2 tahun ke depan di Jakarta. Secara total area, kami melihat ada tambahan sekitar 206.000 square meter retail dalam 2 tahun ke depan. Baik, berikutnya seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa peningkatan harga sewa terjadi di ruang retail pada grade A ada di angka sekitar 5%. Kemudian actual rate pada retail berkisar 10-20% dari harga penawaran. Jadi maksudnya adalah para new tenant ini dapat menegosiasikan harga sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada ruang-ruang yang dikelola oleh retail-retail di Jakarta. Kemudian kami menemukan juga dari populasi puluhan retail di Jakarta ada sekitar 8% retail yang saat ini melakukan renovasi. Sepertinya memang hal ini tidak dapat dihindari karena pengunjung terus menunjukkan kebutuhan terhadap new experience space pada wilayah-wilayah retail. Kemudian pameran dan eksebisi juga dinilai dapat menarik tenant untuk sewa dan meningkatkan angka keterisian ruang mall saat ini. Dan kami juga melihat bahwa warna-warni tenant masuk dan tenant keluar, terutama dari sektor F&B ini cukup memberikan warna-warni yang cukup membuat meriah lah gitu ya, tenant in dan tenant out di sektor retail di Jakarta.
Dan dari berbagai tinan yang masuk, kami melihat tidak hanya international brand, tapi juga lokal brand cukup aktif masuk berekspansi, terutama di retail-retail premium di Jakarta saat ini. Namun memang tidak dapat dihindarkan bahwa performa retail strata ya saat ini masih terlihat melemah. Jadi setelah pandemi kita lihat bahwa retail strata memang agak terpuruk, kemudian setelah pandemi di masa recovery masih melemah dan berkelanjutan sampai saat ini. Selain karena ruang belanja online, kami juga melihat bahwa saat ini kemampuan belanja masyarakat juga cukup melemah. Baik, saya rasa demikian apa yang dapat saya sampaikan pagi ini terkait bagaimana pembaruan informasi pasar di sektor industrial estate dan juga retail di Jakarta dan Greater Jakarta. Sesi berikutnya saya serahkan ke Mbak Anti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari atas pemaparannya untuk Jakarta Property Highlights First Half 2024 dengan fokus pada sektor industrial dan retail. Baik, langsung saja kita masuk kepada sesi Q&A dan sudah ada satu pertanyaan ya. Dari Mbak Yanita, Business Indonesia. Pertanyaan pertama nih, menurut data BPS terjadi penurunan kasta kelas menengah. Selain itu juga terdapat tren baru kelas menengah yang tidak berbelanja saat di mall. Bagaimana kondisi retail pusat perbelanjaan hingga akhir tahun ini? Lalu strategi seperti apa sih yang harus dilakukan pengelola pusat belanja dan trainer retail untuk menarik daya beli? Lalu penurunan kasta menengah ini, segmen retail manakah? Ya, segmen retail mall manakah yang terdampak? Jadi dari satu pertanyaan tersebut ada 3 ya paling enggak. Berikutnya adalah Sinarmas dan LG CNS akan bangun data center atau gimana maksudnya? Mungkin data center ya di tengah kota ya, ini Kuningan. Bagaimana prospek pusat data di tengah kota saat ini? Terlebih banyak pusat data yang mulai masuk ke pusat kota. Terima kasih Mbak Yanita untuk pertanyaannya. Jadi ada 2 sektor sekaligus ya pertanyaannya. Ini gimana nih Mbak Bu Sari? Mau langsung dijawab oleh Bu Sari atau mungkin Bu Cindy untuk Pak Frank untuk retail? Mohon dapat dibantu. Boleh? Baik, silakan Pak Frank untuk yang retail ya Pak. Nah. Oke, selamat pagi Bu Yani ya. Mbak Anita. Ya. Yanita. Ini saya coba menjawab ya. Jadi memang untuk kalangan kelas menengah saat ini yang paling berdampak ya terhadap mungkin karena banyak yang kita ketahui banyak terjadi PHK juga untuk di kelas menengah. Kemudian yang berdampak juga adalah di mana harga barang naik, ya mungkin juga harga barang-barang naik, kemudian harga biaya hidup juga naik, sehingga mereka untuk berbelanja lebih memilih atau lebih berhati-hati atau mungkin lebih irit gitu ya. Jadi mereka ke mall biasanya mungkin hanya melihat produknya, mencoba, dan mereka belinya nanti lewat online. Mereka nggak beli di mall karena mungkin di online akan lebih dapat diskon, poin dan sebagainya lebih murah. Sehingga itu yang kelihatan itu di kelas menengah yang terjadi ya, sehingga otomatis kondisi retail mall juga akan menurun. Kemudian strategi apa yang akan dilakukan pengelola pusat belanja, tenan retail dan daya beli? Ya strategi-strategi yang kita lihat dilakukan sekarang ya seperti ada diskon, kemudian ada pameran yang umum dilakukan ya. Kemudian yang sekarang banyak masih bagus marketnya itu adalah untuk entertainment, untuk F&B itu juga masih menjadi daya tarik karena ada entertainment, ada pusat kegiatan untuk permainan anak-anak, kemudian ada F&B baru menjadi daya tarik juga bagi pengunjung. Tapi itu orang datang tapi belum tentu juga mereka belanja. Tapi yang penting ramai dulu kan mallnya, mereka datang gitu. Kemudian penurunan kasta menengah, segmen retail mall mana yang terdampak? Untuk kasta menengah ya retail yang terdampak yang adalah untuk
ini ya apa untuk yang pakaian ya untuk sepatu pakaian itu yang terdampak ya untuk kalangan ini karena mereka lebih memilih online, mereka juga mungkin dulunya mereka memakai brand tertentu, sekarang mereka turun memakai brand yang di bawah itu, sehingga ya memang daya belinya karena berkurang ya. Oke, mungkin dari saya itu Bu Yanita, semoga dapat terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frank. Mungkin dari Ibu Sari ada yang mau di add on? Silakan Bu Sari. Baik. Terima kasih Mbak Yanita atas pertanyaannya. Saya boleh masuk ke pertanyaan kedua kali ya, Bu Yanita yang tanya tentang LG CNS ya, pusat kota di. Iya, Kita ya. center. Silakan. Jadi memang kita tahu bahwa data center ini menjadi salah satu sektor yang potensial. Kenapa? Kalau kita bayangkan saat ini internet user ya atau ketersambungan konsumen terhadap internet di Indonesia tuh ada sekitar 180 juta penggunanya. Kalau kita bayangkan satu pengguna ini menggunakan sekitar setengah giga aja, kemudian bagaimana bisnis data center ini bisa demikian prospektif di emerging market Indonesia ya saat ini. Jadi ditambah saat ini pengembangan AI demikian masif, kita dengan generasi atau populasi yang tertinggi pada productive age atau generasi muda menjadikan pengembangan AI lebih masif lagi. Dan menjadikan bahwa data center tidak hanya untuk cloud services, ya untuk internet users, tapi sudah evolving terhadap pengembangan AI. Sehingga saya rasa area-area yang dipilih untuk pengembangan data center tidak lagi maksudnya tidak mengerucut pada salah satu area saja, tapi area-area yang dinilai sebagai area yang prospektif, punya konektivitas yang tinggi ya, yang prima terhadap pasar dalam hal ini. Jadi kalau kita membayangkan pengguna internet, pengguna data, dan kebutuhan untuk global delivery centers di data center ini, memang adalah area-area perkantoran ya, area-area yang menggunakan data demikian masif gitu. Jadi ketika ada pengembangan di pusat kota, memang pusat kota adalah salah satu area yang bisa dipilih untuk pengembangan data center. Selain karena infrastruktur untuk fiber optiknya sudah relatif established ya, dan konektivitas terhadap pasar relatif lebih dekat ya dibandingkan dengan area-area di hinterland atau di pinggiran Jakarta. Jadi memang secara lokasi data center ini memang jika bisa melakukan akuisisi lahan di tengah kota atau di pusat kota, ini adalah area premium dekat dengan konektivitas terhadap pasarnya dan juga infrastrukturnya sudah cukup ready. Saya rasa demikian untuk pertanyaan dari Mbak Yanita. Baik, terima kasih Bu Sari dan Pak Frank. Semoga sudah menjawab ya Mbak Yanita. Jika memang masih ada hal yang kiranya masih perlu ditanyakan kembali, bisa langsung ditanyakan aja di kolom chat saat ini. Lalu kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya juga dari Mbak Anita, My Home Magazine. Selamat pagi. Yang pertama adalah sebaran ruang retail tersebut didasarkan pada jumlah proyek atau luasan, dan yang kedua bagaimana nih pendapat Mas Frank Indonesia dampak dari menurunnya jumlah kelas menengah dan daya beli terhadap perkembangan bisnis retail di Greater Jakarta. Oke, baik, silakan Saudara Bu Sari. Ya, baik. Saya mungkin membuka aja, mungkin Bu Cindy atau Pak Frank kalau menambahkan silakan. Iya. Untuk pertanyaan dari Mbak Anita, My Home Magazine, sebaran ruang retail didasarkan pada apa? Jumlah atau luasan? Untuk yang kami lakukan, sebaran retail kami lakukan berdasarkan luasan, bukan berdasarkan jumlah project yang berada pada satu area tertentu. Itu atas pertanyaan nomor 1. Yang kedua adalah bagaimana pendapat KF dampak dari menurunnya jumlah kelas menengah daya beli terhadap perkembangan bisnis retail di Greater Jakarta.
Baik, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Frank tadi, bahwa memang saat ini daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah ya, memang relatif lebih rendah. Seperti yang kita tahu ada pergeseran kelas juga pada kelas menengah. Tapi sebenarnya kelas menengah ini kan kalau kita deep dive gitu ya, kelas menengah kan terbagi dari kelas menengah sendiri, menengah atas dan menengah bawah gitu ya. Jadi kelas menengah bawah yang rentan posisinya untuk menjadi vulnerable group dalam hal ini. Terkait dengan sektor retail, di sektor retail kami membahas retail dengan 4 segmentasi pasar. Yang pertama adalah premium grade A, grade B, dan grade C. Jadi kalau kita lihat pada segmen-segmen tertentu, memang grade B dan grade C adalah segmen retail yang terdampak paling tinggi saat ini. Jadi seperti yang disampaikan pada slide saya sebelum ini, bahwa sektor retail di grade B dan C yang umumnya adalah strata retail ini mengalami koreksi sekitar -3 ya. Atau kalau kita bedakan berdasarkan tipe, sektor strata retail ini mengalami koreksi atau berada di bawah rata tingkat hunian retail di Jakarta saat ini. Ya, jadi memang secara segmen ada segmen-segmen yang saat ini terkoreksi, which B dan C. Namun kita lihat juga performa untuk sektor retail di grade A dan premium grade A relatif masih kuat. Ya, namun kemudian bagaimana dampaknya terhadap bisnis retail secara umum? Kami melihat memang belakangan ini evolving bentuk-bentuk dari ruang retail berkembang sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Ya, dalam arti bahwa sebagai contoh satu aja sektor F&B. Ya, sektor F&B ini adalah sektor yang cukup aktif masuk dan keluar. Ya, tidak hanya masuk tapi juga keluar dari ruang-ruang retail saat ini. Jadi kalau kita lihat sektor F&B ini tumbuh dengan variasi segmen yang merata. Tidak hanya pada segmen, let's say pada segmen yang mengisi ruang retail di premium grade A dan grade A, tapi juga mereka berinovasi cukup cepat untuk mengisi ruang retail sektor B dan C. Ya, jadi kita lihat bahwa kecepatan inovasi dari retail ini cukup mampu mengimbangi pasar yang ada saat ini. Meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa volume belanja baik itu secara kuantitas dan kualitas untuk segmen-segmen yang rentan akan mempengaruhi secara umum performa retail. Ya, namun saya rasa untuk pangan dan sandang ya memang kebutuhan dasar tidak bisa dihindari. Jadi mungkin proses transaksi tetap terjadi, tapi dengan kualitas dalam arti volume kualitas maupun volume kuantitas akan berkontraksi. Saya rasa demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk Mbak Nita. Jika ada tambahan dari Bu Cindy atau Pak Frank, saya persilakan. Ya, mungkin saya tambahin sedikit aja karena tadi sudah dibahas oleh Sari dan Frank. Untuk retail, memang karena menurunnya daya beli, tentunya ada dampak gitu ya. Dan kalau dari pengalaman historical kinerja sektor properti, memang pada saat terjadinya downturn itu center-center yang lower grade itu yang akan berpengaruh gitu ya, karena memang segmennya adalah middle low, dan juga kualitas dari centernya sendiri kebanyakan sudah cukup tua gitu ya. Nah, tetapi dari bisnis sektor retail yang memang mau tidak mau tetap diperlukan ya di sektor primer, tadi Sari sebutkan sandang dan pangan ya, terutama pangan ya, F&B itu tetap
menjadi primadona gitu ya. F&B, lifestyle retail, kemudian juga entertainment. Lalu pengusaha juga sekarang mulai menyiasati dengan pop-up retail gitu ya. Jadi yang memang hanya casual leasing yang diselenggarakan mungkin pameran-pameran secara temporer, tapi cukup draw crowd ya, menarik pengunjung gitu ya. Jadi untuk meningkatkan awareness gitu ya terhadap center-center yang mungkin terkena dampak tadi. Jadi selain berinovasi dengan mungkin tematik retail, pop-up retail, itu juga perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik pengunjung dan juga tidak hanya transaksi belanja, tapi juga entertainment. Lalu ada pertanyaan lagi mengenai data center tadi ya. Impact-nya terhadap pusat data yang mulai dengan efek terhadap data center yang di pinggiran kota. Saya rasa marketnya sendiri-sendiri gitu ya. Setiap korporasi itu memiliki company policy masing-masing ya. Disaster recovery plans, disaster recovery management policy yang mengharuskan mereka, mungkin ada perusahaan-perusahaan yang mau membutuhkan layanan data center di pusat kota, tapi juga ada yang justru di pinggir kota gitu ya, karena kebijakan disaster recovery plan yang justru mengharuskan server mereka tidak boleh berdekatan dengan kantor headquarter mereka gitu ya. Jadi saya rasa justru ini memperkaya opsi-opsi korporasi untuk memilih data center. Mungkin itu dulu. Saya tambahkan sedikit mungkin ya. Silakan. Yang dulu kita tadi menanyakan untuk grade A tetap tinggi ya, bagaimana pemicunya. Ya mungkin karena seperti kita ketahui bersama bahwa yang terkena dampaknya kan yang kelas menengah. Sedangkan kelas untuk yang grade A, yang premium itu malah belum berdampak ya, belum terlalu berdampak. Jadi daya beli mereka masih cukup tinggi, sehingga untuk grade A, mall-mall grade A kita juga banyak masih waiting list untuk tenant-tenant yang akan baru masuk, sehingga grade A tidak berpengaruh. Ini aja tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Cindy dan Pak Fren untuk tambahan insight-nya. Mungkin tadi untuk pertanyaan yang nomor 3 dari Mbak Lu kita ini sudah dijawab sama Bu Cindy juga. Lalu untuk nomor 1 dengan kekosongan ruang retail 1 juta square meter, bagaimana dengan penambahan 206.000 meter persegi? Bagaimana dampaknya terhadap proyeksi mall nih? Kira-kira Mbak Sari mungkin ada yang lebih add-on lagi? Silakan. Tambahnya daerah mana? Iya. Baik, terima kasih Mbak Anti. Ini terkait pertanyaannya Mbak Livita ya. Ya. Kekosongan 1 juta square meter, kemudian ada penambahan 206.000. Ya, jadi kita tahu bahwa salah satu sifat dari subsektor retail ini adalah ia adalah sektor yang punya karakter shortest bounce atau dapat balik ya, dapat bouncing dengan kondisi dengan periode waktu yang paling cepat jika kita bandingkan dengan bagaimana sektor-sektor yang lain pulih dari downturn-nya. Jadi kalau kita lihat sekitar 1 juta square meter ruang kosong di ruang retail, kita lihat bahwa loop ini nggak akan terus berada dalam kondisi downturn.
Dalam arti pada fase-fase tertentu, pada seasonal yang memang peak season, loop ini akan mengisi atau mulai bangkit, termasuk juga pada sektor retail. Jadi kami tidak melihatnya sebagai kumulasi challenge yang akan masuk dengan adanya tambahan pasokan retail. Karena kenapa? Dari jumlah yang ada ini sekitar 1 juta square meter, kemudian ada tambahan 206.000 square meter, kami belum menghitung termasuk alfresco retail atau retail-retail kecil yang menjamur di Jakarta. Mungkin dalam 3 tahun terakhir kami mencatat lebih dari 10 alfresco retail masuk di Jakarta. Dan bagaimana performanya? Secara umum performanya untuk alfresco retail ini kita lihat okupansinya berada di angka yang di atas rata retail Jakarta yang kami sampaikan tadi. Jadi kalau di retail yang kami observe ada di angka 77%. Alfresco retail atau retail-retail kecil yang menjamur yang dikembangkan untuk hobi ya dan untuk interaksi gitu, Airbnb yang memungkinkan untuk kita melakukan acara gathering. Saya rasa yang kami investigasi dalam 2 tahun terakhir, alfresco retail atau strip mall ini punya tingkat okupansi yang di atas rata retail di Jakarta, atau ada angkanya di angka sekitar 80-55%, ya 80-85%. Jadi stok yang ada saat ini tidak mencerminkan bahwa kondisi ini akan stagnasi pada kondisi yang downturn. Tapi kami melihat bahwa siklus retail ini cepat, shortest bounce, dalam arti dia punya daya ungkit yang lebih cepat untuk pemulihan dibandingkan sektor-sektor lainnya. Mengingat saya rasa memang mata dagang yang ada di dalam retail adalah mata dagang yang menjadi kebutuhan basic kita ya, seperti staple food, termasuk juga dengan fashion atau baju-baju tekstil yang juga masuk di ranah retail. Dan kita lihat juga bahwa variasi dari sektor fashion ini juga cukup eksplornya cukup baik. Jadi saat ini justru jadi opportunity untuk local brands untuk masuk di sektor-sektor retail Jakarta di tengah terjadinya kontraksi pada international brands di berbagai ruang retail di Jakarta saat ini. Saya rasa itu Mbak Anti untuk tanggapan dari Mbak Lukita ya. Ya, betul Mbak Nikita. Baik, udah cukup Mbak Sari atau ada Kalau yang untuk pelemahan performa retail strata grade C, saya rasa udah tadi ya. ada ya? Kalau untuk pemicu ya, ini ya, pemicu untuk yang grade A ya, Enggak. tidak ya, di Pak Frank tadi yang sudah. Baik, Mas Eki ya. oke, baik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Eki, Property and Bank. Kita lagi nih Mbak, sejumlah pusat belanja melakukan perubahan tampilan. Apakah hal ini berhasil meningkatkan performance dan efektivitas strategi ini dilakukan oleh pusat belanja yang lain saat ini makin sepi pengunjung dan pengunjung? Silakan. Oke, Mas Eki ini. Iya, betul. Terima kasih. Ya, memang dengan ada untuk para pengunjung mall atau retail, itu mereka selalu menginginkan tempat-tempat yang fresh, tempat-tempat yang baru. Jadi baik dari sisi penampilan maupun dari sisi tenannya, itu akan meningkatkan performa. Dan saya rasa, kami rasa ini efektif juga strategi ini, karena memang itu yang diperlukan oleh para customer kita. Jadi baik dari di mana ada tendency mix-nya, kemudian juga penampilan dari desain, kemudian ada event-event, misalkan ada Christmas, New Year dengan desain apa, mereka di void-nya, kemudian misalnya menjelang Lebaran, mereka membuat satu desain-desain pertunjukan dan sebagainya. Ini strategi memang cukup efektif. Dan kalau mungkin pusat belanja yang lain yang makin sepi pengunjung dan penyewa, mungkin mereka kurang inovatif ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frank. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari Bu Sari atau Bu Cindy mengenai pertanyaan dari Mas Eki, Property and Bank?
Oh, sudah cukup? Cukup. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Hilda. Ada 4 pertanyaan nih. Saya baca satu persatu dulu. Oke, langsung aja mungkin oleh Bu Sari mungkin Bu, Uh, Nomor 1. silakan. aku membuka nanti mungkin dilengkapi oleh Bu Cindy ya. Silakan. Oke, aku izin dia mengawali dulu ya, Bu. Untuk Jateng ya, Jateng atau KITB, Kawasan Industri Terpadu Batam. Bagaimana performanya saat ini? Apakah jadi primadona? Bagaimana tunannya gitu ya? Kemudian ke bawah ini udah bukan KITB ya. Saya jawab 2 pertama dulu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa selain Subang dan Sukabumi di sekitar Greater Jakarta, kita lihat juga bahwa Central Java saat ini menjadi salah satu area yang dikembangkan untuk memperkuat ekosistem kawasan industri di Pulau Jawa. Di antaranya adalah kawasan industri terpadu Batam. Jadi perkembangan kawasan industri terpadu Batam memang relatif positif. Dalam 2 tahun terakhir kita lihat bahwa pemerintah juga mendukung atau memberikan insentif-insentif terhadap para investor yang masuk di KITB ini ya. Jadi salah satunya adalah tax holiday yang diberikan kepada investor yang masuk dan akan beroperasi di KITB. Dan sejauh ini kami melihat juga bahwa pergerakan investasi masuk ke KITB juga cukup beragam dari berbagai negara termasuk lokal sendiri. Saya melihat beberapa negara yang masuk dan aktif untuk memulai kegiatannya di KITB, diantaranya datang dari Korea Selatan, India, Inggris, Singapura, Taiwan, dan Korea ya tadi udah. Jadi industrinya apa? Beragam, mulai dari packaging, kemudian kaca, kemudian tinta, cat, dan seterusnya. Jadi memang KITB ini menjadi salah satu yang dilirik lah oleh investor asing untuk beroperasi kegiatan kawasan industrinya di Indonesia, dalam hal ini masih di Pulau Jawa. Dan tentu saja dalam hal ini saya rasa KITB mempunyai salah satu keunggulan dibandingkan beberapa wilayah kawasan industri di Greater Jakarta, yaitu relatif minimum wage-nya masih lebih ekonomis dibandingkan di Greater Jakarta. Jadi kenapa kawasan ini menjadi kawasan yang prospektif dan dilirik oleh para investor dari mancanegara. Kemudian untuk harga lahan KITB terbaru kami bisa sampaikan bahwa relatif aja ya, bahwa harganya berada di bawah kisaran yang berlaku untuk kawasan industri Greater Jakarta. Demikian, mungkin ada tambahan dari Bu Cindy atau Ibu mau lanjut untuk 3 dan 4, silakan. Ya, makasih Sari. Saya tambahkan saja untuk pertanyaan nomor 1 ya, Mbak Hilda. Jadi selain KITB di Jawa Tengah itu yang tidak jauh dari KITB juga ada kawasan industri Kendal. Ini developer swasta gitu ya. Kemudian di Greater Semarang juga ada beberapa kawasan industri. Memang untuk kawasan industri di Jawa Tengah keunggulannya satu adalah memang labor cost tentunya lebih kompetitif gitu ya dibandingkan dengan di Greater Jakarta. Tetapi tidak hanya labor cost, kedua juga harga tanah itu lebih murah seperti tadi Sari sebutkan, lebih murah daripada lahan-lahan di Greater Jakarta. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah akses ke pelabuhan ya. Untuk KITB ini juga didukung oleh infrastruktur pelabuhan yang sangat baik. Larinya sebetulnya untuk industrial occupier adalah total logistic cost ya. Total logistic cost karena biaya transportasi itu kalau untuk pelaku logistik bisa hampir mencapai 50% dari total logistik cost, sehingga mereka akan sangat terbantu apabila akses ke transportasi
uh, khususnya pelabuhan itu bisa diakomodasi oleh kawasan industri yang bersangkutan. Kemudian saya coba proyeksi Knight Frank untuk pertanyaan nomor 3 gitu ya. Proyeksi Knight Frank terhadap kawasan industri di sekitar IKN, mengingat ada banyak investor baru yang mau membangun, termasuk TW yang akan masuk, akan bangun Nusantara Warehouse Park. Ya, memang kita sudah mulai melihat ya, ada beberapa investor yang masuk, baik dari Indonesia sendiri, domestik maupun dari mancanegara, dimotori oleh pengembangan IKN. Nah, ini akan membawa dampak positif terhadap economic base di daerah-daerah sekitarnya. Memang ada beberapa kawasan industri di sekitar IKN di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara gitu ya, yang memang berfokus pada industri clean industry gitu ya, kalaupun memang itu jadi seperti EV vehicle, kemudian juga green energy, dan juga agriculture tapi yang berkelanjutan, itu sektor-sektor yang mulai dilirik oleh investor. Jadi memang kedepannya green industry ini akan semakin berkembang gitu ya, karena memang mau tidak mau kita harus mengarah pada industri yang berkelanjutan. Hanya untuk jangka panjangnya tentunya masih harus kita lihat prospek pengembangan dari IKN itu sendiri dalam jangka panjang. Kalau untuk industri yang di sekitar Balikpapan, itu sebelum adanya IKN pun mereka sudah cukup kuat ya, karena memang basisnya adalah oil servicing industry gitu ya. Jadi dengan adanya IKN itu memberi dampak positif, tetapi bahkan sebelum adanya IKN untuk kawasan industri misalnya yang kawasan industri Karyangau di daerah Balikpapan itu sudah lama berdiri didukung oleh oil based and oil servicing industry. Ini itu dulu. Baik, terima kasih Bu Cindy untuk jawabannya sudah diberikan untuk pertanyaan nomor 3 dari Mbak Hilda ya, mengenai KM industrial. Lalu pertanyaan keempat nih, berapa juta meter persegi luas Kata Title Mall di Greater Jakarta, berapa juta meter yang kosong, dan bagaimana treatment untuk ruang kosong ini? Apakah visible untuk dibuat hotel atau mungkin dialihfungsikan untuk yang lain? Oke, Sari mungkin. Ya, terima kasih Mbak Anti, terima kasih Mbak Hilda atas pertanyaannya. Anyway, kebetulan saat ini kami masih menginvestigasi untuk retail di Jakarta saja. Sementara Greater Jakarta, meskipun kami pantau, tapi secara historical informasi yang kami punya masih memerlukan beberapa pemantapan lah diantaranya. Lalu bagaimana? Apakah retail-retail di luar Jakarta ini yang kosong gitu ya?
visible dibuat hotel atau ruang-ruang experience baru? Saya coba melompat ya pada sequel pertanyaan berikutnya. Terkait apakah visible ruang retail untuk dikonversi menjadi hotel atau ruang-ruang experience baru, saya rasa ini akan menjadi topik yang case by case basis gitu ya. Jadi kita melihat dulu bagaimana unit retail yang akan dikonversikan ketika memang ruangnya melemah keterisiannya. Kalau memang ruang retail ini berada di area kantong permukiman, saya rasa perlu dikembangkan jadi ruang-ruang experience baru yang bisa menawarkan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa diakses oleh masyarakat dari kantong permukiman di sekitarnya. Namun jika memang retail ini berada di area-area atau di tengah kota, di sekitar commercial area, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menjadi hotel atau ruang exhibition. Ya, karena memang umumnya kegiatan-kegiatan komersial membutuhkan ruang-ruang multifunction room ya, apakah untuk interaksi atau untuk promosi dan seterusnya. Namun basisnya adalah visibility ini kita perlu lakukan due diligence dulu terkait bagaimana keunggulan komparasi dari satu wilayah ini sehingga ruang retailnya akan difungsikan kembali jika memang lemah harus jadi apa gitu ya berikutnya. Jadi saya rasa ada proses-proses due diligence yang diperlukan either untuk memilih mengkonversi menjadi hotel atau ruang dengan experience yang baru. Saya rasa demikian, Mbak Anti. Baik, terima kasih untuk Mbak Sari. Terima kasih Mbak Hilda untuk pertanyaannya. Semoga semua pertanyaannya sudah dijawab ya Mbak oleh narasumber kami. Oke, kita lanjut untuk mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari Mbak Sekar, mungkin tadi Mbak Sekar juga agak terkendala untuk unit acara kita hari ini. Bisa dijelaskan lagi nih Bu Sari, retail tadi disebut sebagai sektor kedua peminatan terbesar di Asia Pasifik. Lalu yang pertama dan ketiga kira-kira itu apa? Ya, terima kasih Mbak Anti. Terima kasih Mbak Sekar. Jadi kalau kita lihat dari hasil investigasi The Wealth Report dari tim Knight Frank Global, memang para HNWI atau para crazy rich di tataran global ini menyebutkan tadi ya ada setidaknya 5 sektor yang dibidik di sektor properti untuk investasi. Yang pertama adalah office, yang kedua retail, yang ketiga adalah hotel, yang keempat living sector dan industrial. Ini yang terjadi, tren ini dipilih untuk investasi di area atau di ranah Asia Pasifik. Jadi office memang masih cukup baik untuk beberapa wilayah seperti Singapura, Hong Kong, termasuk Sydney. Dan retail memang seperti sifatnya yang relatif cepat membaik ya, bouncing-nya baik, bouncing-nya lebih cepat untuk performa yang lebih baik. Jadi memang no wonder masih dipilih oleh investor sebagai salah satu investasi di properti ya. Yang ketiga adalah yang tadi hotel ya, hotel juga demikian. Jadi mengingat global circumstance saat ini Asia Pasifik menjadi salah satu destinasi yang relatif aman dan relatif masih berkembang baik untuk turismenya. Sehingga hotel-hotel pun menjadi salah satu subsektor yang dibidik ya. Dan secara umum memang tren investasi tadi capture yang kita tangkap untuk tren yang terjadi di ranah regional ini sedikit banyak mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia tapi tidak seluruhnya. Ya dalam arti retail mungkin cukup reflektif untuk kondisi lokal kita saat ini sebagai tren property investment ya. Tapi saya rasa tidak demikian untuk sektor office. Dan kemudian untuk sektor hotel, mengingat hotel saat ini dalam proses recovery setelah masa pandemi, jadi kita tidak terlalu melihat bahwa investasi untuk hotel lebih tinggi jika dibandingkan dengan living sector dan industrial estate. Jadi secara umum 5 sektor tadi memang menjadi tren ya di sektor properti untuk property investment. Namun ukurannya atau rank of order-nya di ranah lokal akan menjadi berbeda.
dengan tren yang terjadi di wilayah regional. Jadi saya sampaikan untuk lokal perspektif saat ini untuk retail, kemudian industrial dan residential masih relatif menarik bagi radar investasi properti di Indonesia saat ini. Saya rasa demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bu Sari atas tanggapannya. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan media, maka saya akhiri saja untuk sesi press conference online kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah dapat bergabung pada acara kami hari ini. Jika memang teman-teman yang saat ini mengikuti sesi kita hari ini memiliki pertanyaan lanjutan, bisa langsung menghubungi saya baik melalui WhatsApp ataupun melalui email. Nanti akan kami tindak lanjuti dari sana. Kami juga memohon maaf jika selama event ini berlangsung terjadi kendala ataupun ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami. Saya ucapkan terima kasih juga untuk semua narasumber yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Semoga insight yang kita berikan pada hari ini juga sangat selalu bermanfaat untuk rekan-rekan media ya. Kiranya itu saja dari kami. Kami undur diri dulu dan sampai ketemu di event-event Night Prank Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.